Halo, kenalin nama gue Arya Tantoneo. Jadi sekarang gue mau sharing sedikit soal pengalaman gue ke Malaysia. Nah, ternyata setelah gue hitung-hitung, budget yang gue keluarkan untuk gue pergi ke Malaysia itu under 2 juta. Nah, gimana caranya? Langsung aja. Langkah pertama, pasti kita butuh yang namanya tiket pesawat. Biasanya buat dapetin tiket pesawat, gue menggunakan dua platform. Kalau nggak Traveloka, gue pakai tiket.com. Ternyata di perjalanan kali ini yang paling murah itu di Traveloka. Nah, gue itu dapat harga tiket pesawat PP ya dari Bandung Husen langsung ke KLIA itu dengan harga 989.975. Nah, maskapai yang gue gunakan adalah Malino Air. Oh iya, kurs mata uang 1 ringgit Malaysia terhadap rupiah yang digunakan adalah 3.425 ya. Buat kalian yang pengen tahu detail perjalanan gue ke Malaysia, kalian bisa terus ikutin video ini ya. Jadi akhirnya sekarang kita udah sampai di Bandara Husen. Tadi kita baru aja check-in sama udah lewat imigrasi juga. Sekarang lagi nunggu nih di ruang tunggu 1 jam lagi buat kita boarding. Nah, terus gue bingung sih mau ngobrol sama siapa. Di sini tuh di belakang sepi banget sih. Jadi bingung juga mau ngapain. Terus Cipi juga kayak lagi serius banget nih. Akhirnya gue mutusin buat bikin lah rekam-rekam video dikit. Siapa tahu bisa masuk ke konten gitu loh. Sebenarnya Cipi ngapain sih? Kamu ngapain sih, Cipi? Lagi cek-cek barang gitu buat nesting. Oke. Baru keluar dari imigrasi. Sekarang kita mau cari SIM card. SIM card itu carinya di Blue Cube. Ini Blue Cube. Blue Cube itu kalau dari pintu keluar KLIA 1 kita tinggal belok kanan doang ya. Belok kanan dekat money changer. Udah money changer. Itu money changer tuh. Jadi ini price list yang dijual di Blue Cube, dia itu jual Cellcom Xpex. Menurut gua jualnya lebih murah sih. Dia tuh 2 GB dengan harga 10 ringgit untuk waktu 7 hari. Terus ini ada YouTube sama iFlix. Terus yang hebatnya tuh dia ada 10 GB Facebook sama Instagram. Habis kita beli SIM card di Blue Cube, kita kayaknya harus ke hotel nih. Nah, ke hotel itu ada 2 alternatif yang bisa kita pikirin. Entah naik Grab atau naik bus. Nah, nanti kita mau bandingin ya. Tapi pada akhirnya kita itu pilih bus karena pastinya lebih murah dong. Nah, sekarang kalau mau dari KLIA 1 pintu keluar itu kalian tinggal ke paling ujung kanan aja. Dari eskalator pertama kalian tinggal turun. Nanti di situ langsung ada tandanya kok diarahin ke stasiun bus. Dan ini counter tiket bus. Nah, ini tiket kita naik bus dari terminal KLIA ke KL Sentral. Harga tiket per orangnya tuh cuma 15 ringgit. Kalau dibandingin sama Grab, nih kita lihat di aplikasinya, dia bisa sampai 65 ringgit. Nah, 65 ini tuh belum termasuk biaya tol, jadi 75 ringgit. Ini sekilas, gue udah di dalam bus sekarang, bisa kalian lihat sendiri, busnya oke banget sih. Jadi sekarang kita udah sampai di KL Sentral, tapi spesifiknya sih di Mall Nu Sentral. Ini mallnya bagus. Lengkap banget sih sebenarnya. Cuma sekarang kita mau langsung ke hotel, jadi kita akhirnya pesen Grab sih. Oke, jadi sekarang gue lagi di TGS Nasi Kandar. Gue coba si apa ya, mie maginya ya, magi yang tapi yang ayam. Kalau Cipi yang apa, seafood ya, seafoodnya. Sama ini tuh roti apa, tosi ya pepper tosi. Jadi kita coba pepper tosi. Terus sama ini tuh namanya tuh sweet lassi itu sebenarnya basically itu kayak yogurt gitu sih. Kayak yogurt itu kalau lu cobain kayak asam-asam terus dingin gitu, enak sih sebenarnya, segar gitu. Kita habis jalan-jalan terus akhirnya kita minum si yogurt gini. Oke lah. Mungkin kita langsung coba aja kali ya. Terus dia ada jeruknya juga sih. Nope.
Nope. Coba nih. Wih, ada apa nih ayam? Ada ayam nih. Enak banget. Enak banget. Ini enak banget sih. Karena dikasih jeruk, dia jadi asam-asam gitu. Terus dia jadi kayak lengkap gitulah rasanya. Menurut gue sih enak banget sih ini. Terus apalagi kayak udah tambah bumbu khas TGS, jadi kayak lebih enak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi sekarang kita mau ke ke Pudu Sentral. Pudu Sentral ngapain? Mau ke Genting. Jadi kita sekarang mau ke Genting, cuman lewat Pudu Sentral. Kenapa ke Pudu Sentral? Karena halte busnya ada di sana. Iya, paling dekat. Paling dekat ke Pudu Sentral. Sebenarnya bisa juga ke Pudu Sentral yang kemarin itu. Cuman kayaknya karena lebih dekat Pudu Sentral, kita ke Pudu Sentral. Kita mau coba ke Pudu Sentral. Nah, tapi ke Pudu Sentral sendiri sebenarnya bisa naik Grab juga, cuman ada satu fasilitas lagi di KL, itu namanya itu Go KL. Busnya tuh warna pink. Nah, enaknya si bus ini tuh gratis. Rutenya memang nggak semua, cuman banyak sih rutenya. Tapi kalau untuk seputaran Bukit Bintang gitu sih, kayaknya hampir semua bisa cover sih. Iya, kemarin sih kita kalau kemana-mana daerah KL sini Pavilion, terus kayak ke Bukit Bintang, Alor gitu bisa juga naik ke KL ya. Jadi sebenarnya memang nggak akan pasti langsung nyampe tempat asli sih, cuman ya pasti enak lah. Dan dia itu perputaran cepet ya. Jadi ya, maksudnya kayak 5 menit. 5 menit sekali itu ada gitu loh. Dan ini udah dari pagi juga udah ada. Karena kok kayak sendiri tuh mirip yang di Jakarta ya. Mirip apa kalau ya namanya tuh GR1. GR1. Transjakarta GR1. Waktu dulu gua di Jakarta pas kerja suka naik GR1 tuh. Dari kantor ke sana gratis. Enak lah pokoknya. Oke, jadi sekarang kita di Go KL. Sepi sih, masih pagi-pagi Kalau gini. jam segitu sepi, kalau jam Sepi. udah Kalau sore. udah sore siang gitu pasti penuh banget. Penuh banget apalagi orang-orang yang mau pavilion. Atau nggak kayak sih ya. Iya. Antriannya itu gila banget. Sekarang enak banget pagi. Terus ya. Sebenarnya kita bisa duduk juga sih. Sebenarnya bisa duduk tapi kita kayaknya lebih enak berdiri gitu. Oke. Jadi sekarang kita baru aja sampai di Pudu Sentral. Mau beli tiket ke Go Genting. Nah, jadi ini loketnya Go Genting kalau kalian mau ke Genting. Oke. Jadi karena kita lagi nungguin si bus Genting dan masih 2 jam kurang lagi, jadi kita mutusin buat sarapan pagi. Nah, sarapan paginya kita pengen cobain si Maggi ini. Ada 4 rasa. Jadi si Cipi sekarang mau review. Iya. Sekarang udah beres seduh nih. Suka yang spesial. Kalau boleh jujur, lebih enak Indomie ayam bawang. Ya, asam laksa. Yo, makan. Wah, ini enak. Tom yum dulu berarti. Oh, jadi rasa karinya beda sama kari Indomie gitu loh. Ini tuh karinya lebih kayak coklat gitu rasanya. Tau gak sih karinya yang coklat yang lebih kental, yang mungkin kayak lebih kayak di gulai kayak gitu loh yang coklat. Kayak gitu buat Ya orang mungkin lain. kalau mau coba mending cuma 4 juga. Jadi sekarang kita udah di bus Go Genting. Di bus Go Genting ini enak juga ya, ber-AC, terus nyaman sih. Oke, sekarang kita udah sampai di Genting Highland. Iya. Nah, perjalanan itu jadi sekitar 1 jam setengah. 1,5 jam. 1 jam setengah Iya. karena cukup macet juga. Karena macet. Mungkin hari Minggu juga kita kesininya. Terus udara enak juga ya. Ya udaranya enak karena Sejuk banget. Sejuk kayak berasa di Lembang kalau di Bali. Kayak di Lembang sih anginnya. Terus sekarang kita mau coba jalan-jalan ke Genting Highland Premium Outlet ya. Ya, di sini tuh katanya banyak banget Barang. barang-barang branded yang bisa Oke. diskon gede-gedean gitu. Ya, Katanya. katanya sih gitu. Coba kita cek ya. Oke. Oke.